Oke, bisa dimulai sekarang. Baik, selamat siang Dokter Jojok. Ya, Terima kasih Dok waktunya. sama. Jadi mudah-mudahan dengan siang ini kita dapat pencerahan nih dari Dokter Jojok terkait dengan corona ya Dok. Masih Kor- terus saja ini corona. Bagaimana Dok? Masih up to date corona ini lakonnya ini. Iya, masih tidak pernah berhenti. Bahkan Jawab Pos hari ini kan headline-nya menarik gitu. 100.000 itu Iya, kan sudah lebih dari 100.000 ya. sudah. Dan Surabaya masuk peringkat pertama hari ini yang penyebab kematian tertinggi kan. Ya. Dokter Jojo bisa cerita nggak dok tentang apa sih corona sebenarnya? Karena kan banyak orang yang belum paham nih dok. Apalagi saya bicara dengan karyawan ya dengan artinya di atas usia 45 tahun itu banyak yang mengabaikan gitu kan. Mungkin dokter bisa cerita ke kita dok, apa sih corona itu gitu loh. Oke, perkenalkan diri saya dulu ya. Nama Ya saya Yaya silakan. Santoso ya. Saya di dalam Rumah Sakit Wiyung Sejahtera. Yang siang hari ini interview dengan salah satu pimpinan Jatim Steel. Jadi corona atau COVID-19 ya. COVID-19 itu adalah singkatan dari Corona Disease 19 ya. Artinya virus penyakit yang disebabkan oleh corona yang ditemukan pada tahun 2019 ya. Tanda dan gejala umum daripada COVID-19 ini samanya adalah gejala gangguan pernafasan akut dengan ciri-ciri ada demam, meriang-meriang begitu, batuk, nyeri telan, sesak nafas, kadang-kadang nafas yang berat gitu. Nah, pada kasus yang berat bisa terjadi yang namanya pneumonia, gagal nafas, gagal ginjal, dan bahkan fatality, yaitu kematian. Jadi begitu Pak Nyoman. Itu cara singkatnya tentang COVID-19. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ya kan kita bicara tentang corona kan semua hal bisa terjadi ya dok. Bagaimana Ya. sih sebenarnya kan kalau kita bicara tentang karena kok lihatnya kok banyak corona itu tumbuh gitu kan, bukannya berkurang gitu kan. Apa sih yang kira-kira salah dari kita itu kok harusnya kan sudah makin lama makin menurun, ini kan cenderung masih naik dulu nih gitu kan. Itu kenapa kira-kira Iya, dok? iya, iya, betul. Arti uh, ada penularan yang masih masif dari satu orang ke orang lain, sehingga uh, angka kesakitan atau angka diagnosa dari penderita corona itu yang baru itu uh, makin banyak. Kenapa ya? Karena ada penularan. Nah, memang harus ada langkah-langkah pencegahan untuk bisa uh, mengurangi bahkan nanti meminimalisir yang sangat minim upaya pencegahan. Itu yang terpenting, Mbak Nyoman. Jadi langkah-langkah pencegahan yang terpenting itu adalah bagaimana sering dikampanyekan di mana-mana. Tetapi kadang itu apa? Yaitu adanya social distancing. Jadi pembatasan memang, pembatasan aktivitas. Kalau tidak benar-benar urgen, nggak usahlah keluar. Kecuali kalau bekerja atau memerlukan kebutuhan pokok di rumah, terutama makanan. Nah itu silahkan. Kemudian physical distancing, wah jelas tetap jaga jarak ya minimal 2 meter, minimal 2 meter. Itu untuk apa? Untuk mengurangi adanya droplet yang bisa masuk dari satu orang penderita ke orang lain. Kemudian yang ketiga, selalu pakai masker. Kebetulan saya wawancara sehingga supaya suara saya terdengar jelas dan tidak ada orang di dalam ruangan ini. Nah itu saya lepas masker saya.
saya kalau pakai masker yang N95 tentunya. Kemudian karena saya ada di rumah sakit pakai face shield. Face shield. Kemarin saya ke mana Marina itu wajib pakai face shield para pengunjungnya itu, apalagi karyawannya. Nah ini wajib ya, diri sendiri itu pakai masker. Tapi tidak perlu pakai masker seperti yang saya punya, tapi karena saya di area merah rumah sakit, maka lain 2 layer atau masker bedah. Terus jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan. Kalau nggak sempat cuci tangan, karena misalnya kita, ya namanya kita apes ya, ucap-ucap mata atau ucap-ucap hidung, teling, apa namanya itu mulut, pakai bawa hand sanitizer yang ramah lingkungan tentunya. Nah itu upaya-upaya untuk mencegah. Nah kemudian karyawan atau kita sebagai karyawan di rumah sakit, tentulah bagaimana mencegah untuk dirinya sendiri. Dengan cara apa? Tas itu jangan lupa selalu ada masker cadangan, selalu membawa helm sendiri bagi pengguna ojek online. Memang di ojek online disediakan, tapi paling bagus menyediakan sendiri helm. Kemudian bila perlu juga membawa alat bantu buka pintu itu, alat kayu kecil atau mika itu banyak dijual itu, bisa untuk membuka pintu atau lift gitu, sehingga tangan kita nggak menyentuh pintu, daun pintu maupun lift. Lalu juga jangan lupa hand sanitizer selalu dibawa. Hand sanitizer bila perlu ada tisu ya. Cara saya itu untuk pencegahan Pak Norman. Saya angka transmisi berkurang sehingga angka kejadian COVID pasien-pasien baru tidak sebesar yang sekarang ini makin tinggi. Ingat kita belum sampai puncak, masih perjalanan menuju puncak. Gitu Pak Norman. Ini bulan puncak aja udah nakutin ya Dok. Apalagi kalau nanti sampai puncaknya nggak kebayang bagaimana. Betul sekali itu. Betul. Dan kemudian artinya dari ini beberapa catatan yang dilakukan. Pertama berkaitan dengan social distancing, physical distancing, masker, terus kemudian hand sanitizer, dan mungkin juga cuci tangan atau mungkin juga harus menghindari kerumunan ya Dok. Itu adalah mungkin yang bisa mencegah kali ya Dok. Iya, jadi begini. Jadi yang tadi yang saya sebutkan sebagai social distancing itu kan hanya keluar pada saat diperlukan saja, termasuk bekerja saat ini. Nah itu urgen. Nah silakan. Tetapi kalau untuk cangkruan, berkumpul gitu, itu saat ini jangan dulu. Saat ini jangan dulu. Itu bagian dari social distancing. Artinya apa? Membatasi aktivitas sosial. Mau arisan, mau acara kumpul-kumpul, bahkan kemanten saja dibatasi intinya. Undangannya ya. Terus kemudian ada hajatan juga dibatasi. Lalu kita ke masjid misalnya atau ke tempat-tempat ibadah bagi yang non muslim itu juga harus ada jaga jaraknya. Nah, saya nggak bisa membayangkan kalau yang namanya aktivitas cangkruan itu jaraknya jauh-jauh. Ya. Dari itu Pak Nyaman ya. Baik. Ada lagi. Kalau misalnya nih, karena kan ya kita kan sekarang ini ada karyawan begitu yang terkena hasil serologi itu reaktif itu sudah takut gitu. Nah, padahal kalau kita berbicara tentang virus ini sendiri kan artinya
butuh sebuah protokol kesehatan, butuh sebuah disiplin ya dok, bukan untuk ditakutin. Nah kalau udah kena COVID, langkahnya apa saja ya dok yang paling ya dari langkah-langkahnya kalau sudah terkena COVID ini apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang itu? Ya, ya. Jadi baik. Jadi bagaimana seseorang itu atau karyawan itu kalau sudah terkena COVID? Katakanlah misalnya rapidnya positif atau bahkan swabnya positif. Maka yang pertama kali tentunya itu adalah tergantung rekomendasi daripada petugas kesehatan. Ya, nakesnya itu. Sampai dekat. Kenapa sangat tergantung ya? Karena ada beberapa hal untuk mensikapi apakah itu swabnya positif atau rapid positif. Katakanlah dia sudah dinyatakan sebagai orang atau pasien confirm. Maka yang dilakukan itu adalah satu tergantung. Kalau misalnya, oh ini harus opname, oleh karena pertimbangannya misalnya oksigenasinya jelek, nafasnya sesak, kemudian infeksinya berat, sudah kalau itu nggak usah dibahas, itu urusannya rumah sakit. Nah, yang terpenting ada ketika petugas medis mengatakan isolasi mandiri. Nah, itu yang penting di rumah. Bagaimana? Karena banyak isolasi mandiri di rumah, banyak sekali. Nah, itu nggak usah panik, ya, nggak usah panik. Kenapa? Nah, yang terpenting adalah apa yang harus dilakukan pada saat dia self isolation atau isolasi mandiri, ya. Satu, memang idealnya ruangan kamarnya dia, ruang tempat tidurnya terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Syukur kalau misalnya rumahnya 2 lantai, di lantai atas. Kalau tidak 2 lantai, maka di kamar sendiri. Yang lain-lain tidak boleh masuk ke situ. Kemudian penderita dengan orang yang sehat itu harus jaga jarak tetap, ya, jaga jarak. Paling tidak 2 meter. Kemudian selalu menggunakan masker meskipun di rumah untuk yang confirm. Jangan lupa terapkan etika batuk dan bersin dengan menggunakan tisu, langsung membuang ke tempat sampah yang tertutup, lalu cuci tangan. Nah itu pembatasan-pembatasan itu yang terpenting untuk orang yang sudah confirm agar tidak menularkan ke orang lain. Kemudian yang terpenting juga kita nggak bisa menghindari droplet penderita confirm yang OTG misalnya atau keluhan-keluhannya ringan yang cuma butuh isolasi mandiri, tidak bisa dihindari dropletnya misalnya begitu. Maka dilakukan yang namanya desinfektan ruangan. Desinfektan ruangan kamar, terutama kalau kamar mandinya tidak bisa sendirian. Kamar mandinya bareng-bareng. Sebelum orang sehat, sebelum orang yang sakit itu mandi, maka mandilah orang yang sehat dulu. Baru yang sakit belakangan. Setelah itu, lakukan desinfektan atau sterilisasi. Kalau ada UV, ya UV, paling tidak 4-6 jam, lalu jangan dimasuki dulu, kira-kira 1-2 jam, nah, memang agak ribet. Atau pakai desinfektan yang ramah lingkungan. Saya biasanya menganjurkan pakai strong acidic water atau Enolite. Itu produksinya Super Levelook SD501. Nah itu bisa mengatasi itu. Bisa dengan fogging atau bisa dengan fogging yang asap atau yang cair, yang lembut itu. Sehingga nanti ketika orang itu sudah kamar mandi itu setelah dipakai untuk orang penderita itu, maka dipakai lagi oleh orang yang sehat, aman. Jadi begitu, kalau misalnya kita terpaksa kamar mandinya bergantian. Begitu Pak Nyoman. Siap dok. Satu pertanyaan lagi dok. Satu pertanyaan lagi. Mengenai kalau udah terkena nih, kita atau keluarga kita yang terkena,
mengenai pengobatan, itu kan obat-obatan, karena begitu banyak metode-metode yang salah kaprah nih. Bahkan kayak vitamin itu ada yang minum sampai 1000 miligram. Nah, jadi sehari minum vitamin itu 2 kali gitu kan. Atau juga hal lain ada lagi tidak yang kira-kira bisa menolong ya? Kadang-kadang kan orang ya percaya tidak percaya, kadang-kadang ada yang pakai kalung kaling anti corona kata sekarang. Saya bilang kok kalung kok anti corona nempel gitu kan. Nah itu apa sih ya dok ya kira-kira ya dok yang bisa ngasih masukan untuk obat dan lain sebagainya. Silakan dok. Iya, ya baik. Jadi untuk yang mandiri, artinya untuk diri kita sendiri, ini terlepas dari nanti di lingkungan kantor ya. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana seseorang itu ada faktor komorbid atau enggak. Ya, ya. Ada komorbid itu mulai dari hipertensi, diabetes mellitus, ya. ginjal, jantung. Nah, itu cancer misalnya itu komorbid. Kemudian usia di atas 50 tahun. Nah, ya. Itu usia itu sebagai komorbid. Kalau tidak ada itu semua, sebenarnya kita insya Allah aman-aman saja. Asalkan nggak sering-sering terpapar oleh virus. Orang tidak ada komorbid, tapi kalau jumlah virusnya yang masuk itu terus-menerus dan banyak, maka fatal juga akibatnya. Ya. Untuk bisa menghindari tentunya pakailah masker. Pakai protokol kesehatan yang semua tadi saya terangkan. Waduh, sudah kadang kena konfirm positif nih, bagaimana? Nah, tadi sudah saya jelaskan, kalau di rumah seperti apa. Jangan lupa, tadi ada yang kurang. Ya. Bagaimana protokol menerima barang dari luar rumah, itu harus disemprot dulu pakai disinfektan yang eco-friendly. Tidak bahaya untuk mata, hidung, maupun untuk makanan. Kemudian ketika keluar dari rumah atau masuk pulang dari kerja masuk rumah, maka bagaimana protokol masuk rumah? Didesinfektan barang-barang yang dibawa, termasuk orangnya, terus langsung mandi, jangan nyantai-nyantai, bercengkrama dengan anak dan istri dulu, jangan langsung mandi, pakaian dilepas, kemudian dilakukan perendaman dengan desinfektan, bisa sabun atau air panas, ya. Nah itu, waduh sudah kadung kena nih, bagaimana? Nah, kalau sudah kadung kena, maka kalau ada keluhan-keluhan seperti sumer, walaupun ringan ya, sumer, batuk pilek biasa, itu biasanya kita rekomendasikan untuk ada beberapa antibiotik. Ya, nanti pasti nanti dokter nanti bisa masuk ke mana itu telemedicine saya juga bisa, itu nanti saya kasih linknya. Itu obat-obat antibiotik golongannya azitromisin, kemudian diberikan obat-obat simptomatis anti influenza ya, yang bisa untuk mengurangi batuk pilek panas sama riaknya. Terus kemudian vitamin C kalau sudah 1 gram atau 1000 miligram cukuplah sekali ya, atau multivitamin yang lain boleh untuk supporting sifatnya ya, untuk supporting. Nah, minum air putih yang cukup bagi yang suka minum vitamin C dosis tinggi. Karena kalau enggak terjadi pengkristalan nanti di ginjal, bisa menjadi batu sulfit atau batu yang berasal dari endapan vitamin C. Keasaman daripada urin itu nanti akan tinggi. Maka minumlah yang cukup. Minimal untuk orang dewasa itu 2,5 sampai 3 liter sehari. Seperti itu Pak Nyaman. Mungkin ada lagi Pak Nyaman. Baik dok, saya pikir sudah cukup jelas pemaparan dari dokter. Saya terima kasih sekali. Ini merupakan pembelajaran buat kami dan tentu dokter lebih tahu dan lebih paham lah dok. Satu lagi Pak. Iya Mbak, ya dok. Ya, jadi begini. Tadi adalah protokol-protokol yang sifatnya pribadi, baik individu maupun di rumah keluarga. Ya. Nah, untuk di lingkungan kantor itu penting. Oke. Nah, pagi sebelum karyawan masuk di
terutama staf ya, masuk di Ya. ruangan kantornya atau di ruangan kerja yang tertutup, maka lakukanlah desinfektan ya. Bisa pakai humidifier, baik humidifier silakan saja, atau misalnya kipas angin yang mengeluarkan humidifier juga bisa ya. Atau UV. Nah, UV memang minimal paling tidak 4 sampai 6 jam UV. Jadi sebelum masuk. Tapi kalau repot-repot UV karena butuh waktu lama, pakai desinfektan, pakai fog atau asap tadi yang kemarin presentasikan dengan anolite atau strong acidic water. Nah, itu juga mampu membunuh kuman-kuman maupun virus atau bakteri. Cukup dilakukan 10-15 menit, setelah itu boleh dimasuki. Termasuk ruangan-ruangan kerja yang sifatnya tertutup, close. Kalau ruangan terbuka, ya salah dikasih desinfektan. Mobil perusahaan atau mobil pribadi, misalnya, kalau misalnya ada orang luar atau tamu yang masuk mobil itu, setelah itu besok sebelum pulang kerja, sopirnya atau bagian maintenance-nya itu melakukan desinfektan fog, juga bisa seperti itu. Jangan lupa setiap karyawan membawa hand sanitizer. Karena hand sanitizer itu penting ketika kita sewaktu-waktu ucek-ucek mata, telinga, hidung maupun mulut. Tidak ada tempat cuci tangan. Karena apa? Jauh seperti itu kan tidak mungkin di setiap area itu disediakan tempat cuci tangan. Semprot ucek mata yang gatel, ucek-ucek hidung, nah silahkan. Nah seperti itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ini bagi kawan-kawan kepala direksi di Jatim Steel. Baik dok, saya sekali lagi mewakili teman-teman dari PT Jatim Taman Steel mengucapkan banyak terima kasih atas segala saran dan masukannya. Semoga ini dapat kita aplikasikan kepada seluruh tim kerja kami, dan saya secara pribadi sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dok atas kesempatan. Baik dok, terima kasih. Semoga dokter dan keluarga selalu sehat. Sampai ketemu di lain waktu dok. Makasih dok. Jatim Steel sehat semuanya. Amin amin amin. Makasih ya dok.